Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja acara kita, sudah jam 1. Selamat datang di acara kinerja membaca. Episode pertama ini kita akan membahas tentang operasional bangunan di masa corona. Sebelumnya saya ingin memberikan pengantar sedikit tentang kinerja membaca. Ini berangkat dari keinginan kami ya, sebagai sebuah institusi untuk selalu belajar. Jadi kalau kita berhenti membaca, maka cakrawala berpikir kita akan terbatas. Karena itu kami akan selalu membaca. Hanya tentu saja kalau kami membaca sendiri, informasinya tidak banyak berguna. Sehingga kami merasa perlu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk hadir dan bisa berdiskusi. Jadi harapannya ini saya memberikan pengantar sekitar maksimal 30 menit. Kalaupun nyampe 30 menit dan kalau tidak nyampe 30 menit kita bisa langsung berdiskusi. Saya ini juga subject to change. Silahkan kalau nanti perlu diganti, tapi saya mematok waktunya setiap Senin siang jam 1. Jadi ini supaya waktunya tetap dan tidak berubah, bisa menjadi acara rutin. Kalau memang topiknya menarik bisa diikuti. Insya Allah ini akan direkam dan nanti akan ditayangkan via YouTube. Jadi insya Allah seminggu sekali kami akan menayangkan apa-apa yang kami baca selama minggu ini. Jadi topik-topiknya insya Allah akan menarik dan selalu up to date. Dan harapannya adalah bahwa kita akan bisa berdiskusi, dan nanti kalau acara ini sudah berjalan reguler, kami akan mencari pembanding lah setelah kami mengajukan paparan, supaya ada yang bisa mengomentari gitu. Baik, memulai acara kali ini, seperti topiknya ya, bahwa kinerja membaca, bahwa kami akan membaca dokumen. Nanti jumlah dokumennya bisa bervariasi, kadang-kadang hanya satu paper. Kalau ini kami membaca dan membandingkan banyak dokumen. Jadi terutama yang paling familiar buat kami adalah dokumen dari Esri ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dokumen dari Esri, dan ada satu dokumen dari Scanvac dari Skandinavia, negara-negara Skandinavia, dan ada satu dokumen dari tetangga kita di Singapura. Saya mulai dulu dari mekanisme penyebaran virus. Mekanisme penyebaran virus itu, ini gambar dari WHO ya, bahwa penyebaran virus mekanismenya itu melalui infected person. Bila batuk, bersin atau berbicara, maka akan terjadi droplets. Dari droplets bergantung pada ukuran dari droplet. Yang besar akan cenderung jatuh pada radius 1 sampai 2 meter. Yang kecil-kecil bisa terbang, airborne ya, untuk jangka waktu tertentu. Nah, tentu saja kalau dia droplet
itu dia bisa terhirup, ya. Kalau dia airborne bisa terhirup, kalau dia droplet dia bisa langsung mengenai direct contact, ya, baik itu melalui dropletnya sendiri yang terhirup atau melalui tangan direct contact ke orang yang tertular, atau bisa menjadi indirect contact karena droplet bisa jatuh ke berbagai permukaan, begitu juga yang dari airborne jatuh ke berbagai permukaan. Dan ini mengakibatkan indirect contact. Dan kemudian ada aspek kedua penularannya, yaitu melalui toilet. Jadi melalui tinja, ya, melalui feses. Dan ini sama, ketika di flushing itu bisa keluar dropletsnya, dan itu juga bisa menempel dan melalui secara tidak langsung, indirect, bisa sampai kepada orang yang tertular. Nah, kurang lebih mekanisme penyebaran virusnya seperti ini. Dan menurut saya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kaitannya dengan operasional bangunan, maka kita bertujuan untuk memutus rantai ini. Jadi rantai mana yang akan kita putus? Dalam operasional bangunan, tentu yang paling besar sebenarnya, yang paling utama adalah direct contact, person to person, ya, direct contact, droplets, maupun melalui permukaan. Itu dulu yang kita tangani. Ini yang kita putus. Ya. Baru setelah itu kita pikirkan melalui jalur melalui airborne, yang melalui udara. Nah, kesemuanya tidak ada literatur yang konklusif, ya, yang mana yang lebih dominan penyebarannya itu. Tapi yang jelas kita sudah mengidentifikasi masing-masing jalurnya, dan ini bisa kita tangani secara terpisah, gitu. Nah, sebelumnya ini ada website, ya, dari Homeland Security di Amerika tentang masa hidup virus sebagai fungsi dari temperatur dan virus. Ini saya coba di sini, ya. Nah, ini websitenya kurang lebih seperti itu, ya. Nanti tautannya ini ada di slide, silahkan dilihat. Dan ini saya hanya mencoba memperlihatkan bahwa di sini kita bisa punya slider, ya, yang menunjukkan bahwa kalau suhu udara itu dinaikkan, ya, mencapai 35 derajat, maka masa hidup virus itu menjadi lebih singkat. Kita lihat 50% atau half-life-nya itu 2,48. Kalau kita turunkan sampai suhu ruangan, katakanlah 24, maka dia bisa menjadi 9 jam. Ya. Begitu juga kalau kita pasang misalnya suhu ruangan 25 derajat, dan humidity-nya kita bisa naikkan, bisa turunkan. Semakin turun humidity-nya, semakin lama virus itu hidup. Semakin tinggi humidity-nya, semakin pendek umur virus itu. Tetapi ini tentunya kita harus berhati-hati untuk memakai informasi ini. Jangan mentang-mentang virusnya kita mau mencari yang umurnya pendek, maka ini kita tinggikan menjadi 30-an, ya. Dan ininya relative humidity-nya kita tinggikan menjadi 60%. Nanti virusnya pendek umurnya, ya, tetapi ada berbagai keluhan lain yang timbul karena masalah humidity yang terlalu tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan di website ini, ya. Kita lanjutkan di presentasinya. Kita mulai dengan pernyataan Esri. Esri membuat 2 pernyataan mengenai COVID ini. Yang pertama adalah tentang airborne transmission. Esri mengatakan bahwa penyebaran virus ini melalui udara
cukup mungkin terjadi, sufficiently likely. Jadi cukup mungkin terjadi sehingga paparan terhadap virus melalui udara harus dikontrol. Perubahan operasional bangunan, termasuk operasi sistem HVAC, dapat menurunkan tingkat paparan melalui udara. Jadi kita nanti akan melihat berbagai aspek dari sistem HVAC yang bisa dilakukan untuk menurunkan resiko ya paparan melalui udara. Nah, kemudian yang kedua, ini pernyataan tentang operasi sistem HVAC untuk mengurangi transmisi atau penyebaran virus. Ya. Yang pertama, ini paragrafnya panjang, jadi paragraf ini saya bagi menjadi beberapa kalimat supaya lebih mudah dibaca. Yang pertama adalah bahwa ventilasi dan filtrasi, ini dua mekanisme yang dilakukan oleh sistem HVAC dapat menurunkan konsentrasi virus di udara dan karenanya menurunkan resiko penyebaran melalui udara. Nah, ruang yang tidak dikondisikan, ini tidak pakai AC, AC-nya dimatikan. Ruang yang tidak dikondisikan dapat menyebabkan thermal stress yang dapat secara langsung mengancam nyawa dan dapat juga menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ya, ini mungkin buat kita di negara tropis ya yang sudah terbiasa dengan panas, tidak terbayang bahwa orang bisa mati karena heat stress. Tetapi ini terjadi di Amerika dan di Eropa. Kalau di Eropa itu karena heat wave ya di tahun berapa ya, 2003 itu yang paling terkenal. Banyak orang yang meninggal karena heat stress. Dan di Amerika itu kalau nggak salah beberapa tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu di dalam suasana badai, di mana tiba-tiba AC-nya mati dan itu membuat banyak orang meninggal. Nah, tapi kalaupun tidak langsung mengancam nyawa buat kita di sini di tropis, yang menjadi masalah adalah heat stress itu dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Jadi kalau kita berpanas-panasan, terasa gerah terus, itu bisa menurunkan kekebalan tubuh kita terhadap infeksi. Gitu. Jadi sehingga secara umum mematikan sistem HVAC tidak direkomendasikan sebagai langkah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, secara umum segala sesuatunya nanti akan bermuara kepada dua pernyataan Esre ini, ya. Segala langkah-langkah yang kita lakukan kita bisa telusuri untuk kembali kepada dua pernyataan ini, ya. Kita lihat pertama sebelum kita melihat apa saja metodenya. Kita klasifikasi bangunannya dulu, bahwa pertama kita ada bangunan darurat, ya, memang dioperasikan untuk menangani wabah, ya, misalnya rumah sakit, atau bangunan untuk karantina mandiri, misalnya banyak, kalau di negara lain di Singapura misalnya ada hotel yang ditunjuk untuk karantina mandiri. Dia pasiennya bukan tidak simptomatik, tapi mereka positif, jadi ditaruh di bangunan itu. Atau rumah tinggal yang ada pasien coronanya. Nah, ini bangunan yang ini itu di luar cakupan diskusi kita. Nah, yang kita akan bicarakan adalah bangunan biasa yang dioperasikan selama wabah, misalnya kantor atau rumah tinggal, ya kan? Nah, pembahasannya adalah bagaimana meminimalkan penyebaran. Nah, sebelum kita lihat ini ya. Sebelum kita lihat bagaimana operasionalnya ketika beroperasi normal, kita lihat dulu bagaimana nasibnya bangunan itu kalau ditinggal WFH, working from home. Jadi bangunan yang ditinggal WFH atau ditutup sementara, maka perlindungan utama itu sebenarnya ada pada aset. Ini yang mungkin banyak dilupakan ketika orang-orang menutup bangunannya. Masih ada yang harus dilindungi, asetnya. Apa itu? Bangunannya. Sehingga ketika bangunannya itu ditutup, misalnya AC-nya dimatikan, bangunannya tidak
tambah jelek, atau nanti jangan-jangan ada yang runtuh, ada yang jamuran, segala macam. Nah, asetnya itu baik bangunannya, sistem AC-nya, maupun isi bangunannya. Nah, isi bangunannya ini juga penting. Misalnya barang dagangan, ya, department store. Itu kalau ditutup, jangan-jangan barang dagangannya masih ada di situ, ya. Komputer atau data itu masih ada di situ, ya. Furniture itu masih ada di situ. Ini jangan sampai rusak, ya. Nah, bangunan yang ditinggal work from home atau ditutup sementara itu kita harus ditentukan dulu mau ditutup selama berapa lama. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah sistem ACMV, ya, sistem air conditioning dan mechanical ventilation ini akan shutdown secara total. Kalau dia ditutupnya katakanlah seminggu, mungkin tidak perlu shutdown secara total. Tapi kalau di shutdownnya sampai 3 bulan, wah, jangan-jangan mungkin perlu shutdown secara total. Nah, ini yang kita perlu lihat, gitu. Kalau dimatikan total, maka harus dihitung suhu dan kelembaban maksimal di dalam ruangan yang mungkin terjadi. Ini banyak tidak dilakukan, sehingga begitu ditutup saja tanpa building operatorsnya atau ownersnya tanpa mau tahu kira-kira di dalam ruangan itu nanti maksimalnya berapa. Padahal ini menentukan potensi kerusakan isi bangunan. Kalau terlalu panas dan kelembaban tinggi, pasti jamuran. Itu sudah hukum alam. Jamur pasti tumbuh. Dan kalau ada misalnya barang dagangan, ada baju, pasti jamuran bajunya semua. Kalau ada furniture seperti bioskop, pasti jamuran kursinya. Nah, ini yang menarik. Kalau pakai chilled water system, sistemnya itu harus dimatikan total. Termasuk airnya harus dikuras. Kalau tidak dikuras, maka ini akan merusak sistem karatan. Dan kalau sistemnya tidak dipakai, terus ada air menggenang, pakai chilled water system, airnya tidak jalan, berarti airnya menggenang. Nah, ini ada potensi menyebabkan legionella. Ini bakteri lagi, sudah kita menghadapi virus, malah datang bakteri. Nah, ini yang perlu kita jaga baik-baik. Nah, kemudian kalau tidak dimatikan total, nah, kita bisa membuat suhu operasional yang reasonable, yang tidak merusak isi bangunan. Misalnya kita buatkan set point 35 derajat, 40% humidity. Ini secara realistik bisa kita capai, ya. Nah, kita tetapkan setelah ada suhu operasionalnya, kemudian kita tetapkan parameter kerja sistem yang lain untuk mencapai kondisi ruangan seperti ditetapkan, gitu. Itu untuk bangunan yang ditinggal work from home, gitu. Nah, catatan utama adalah bahwa semua yang sudah didiskusikan itu sebenarnya adalah common sense saja. Ya, tentunya memang ini common sense-nya engineer, ya, bukan common sense-nya store manager misalnya, gitu. Tapi seorang engineer seharusnya paham itu. Nothing special. This is not rocket science. Ya, jadi kita tinggal mendokumentasikannya dan melakukan langkah-langkah seperti di atas. Nah, untuk bangunan yang dioperasikan selama corona, ya kita mulai dari awal, ya. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ini dari berbagai dokumentasi. Yang pertama adalah buat rencana kerja operasional bangunan. Jadi, bagaimana bangunan ini dioperasikan? Suhunya berapa? Ya kan, set point berapa, ventilasinya berapa. Ini harus dikomunikasikan dengan seluruh pengunjung. Terutama kalau ada desinfektan. Ya, desinfektan kita komunikasikan pada pengunjung bahwa bangunan ini aman, ya, dioperasikan dengan benar. Dan yang kedua, setelah dari rencana kerja, kita identifikasi alat barang yang perlu ada, disediakan secara berkala, dan dipastikan suppliernya ada. Ini terutama filter, ya, dalam sistem HVAC, ACMV,
kaitannya dengan corona, tentu yang utama adalah filter, ya. Yang terutama adalah filter. Kemudian, nah ini sudah masuk ke operasional. Setiap hari pastikan semua ruangan mendapat flush udara selama 2 jam sebelum dan sesudah operasi. Jadi kalau buka kantor jam 8, jam 6 sistemnya udah nyala. Itu tujuannya adalah flushing udara segar. Jadi damper dibuka, exhaust fan fully on, outside air damper ya, fresh air ini fully open, supaya terjadi pertukaran udara untuk mempersiapkan di awal atau di akhir jam operasi bangunan, ya. Bila tidak ada sistem AC sentral, maka flush dilakukan dengan membuka sebanyak mungkin jendela. Jadi buka jendela. Kemudian cleaning service akan mendapatkan tugas tambahan, yaitu disinfeksi dengan cairan desinfektan. Ini harus dipastikan mereka mendapatkan training yang sesuai. Misalnya area sentuh di sekitar ACMV atau sistem lainnya, misalnya tombol lift, saklar lampu, dan lain-lain, ya. Atau ini yang juga jangan dilupakan adalah bagian dalam dari kulkas, cool box, atau freezer. Jadi bagian-bagian di mana pengunjung dapat menyentuh, ya. Virus itu bisa hidup lama itu di dalam kulkas, dingin itu, sejuk, ya. Dan itu juga perlu didesinfektan. Kemudian pastikan sistem ACNV mendapatkan ventilasi yang cukup, ya, cukup sesuai dengan standar ASHRAE. Nanti kita akan lihat contoh apa yang terjadi kalau ventilasi tidak cukup. Ya, ini adalah fresh air, ya, atau outside air. Pastikan damper outside air dalam keadaan terbuka, ya. Nah, kemudian pasang filter udara setara MERV 13. Atau yang memungkinkan dipasang di AHU. Mungkin AHU-nya sempit atau kecil, tidak memungkinkan untuk MERV 13, tapi minimal ada rating MERV-nya yang belasan, gitu. Nah, ini mohon kita pahami bersama bahwa di AHU itu biasanya ada filter udara. Tapi filter udara itu diperuntukkan bukan untuk orang, itu adalah filter partikel, terutama untuk melindungi peralatan mekanikal, terutama cooling coil, ya. Nah, makanya sekarang kita pakai MERV. Kalau di filter yang biasa, nilai MERV-nya itu mungkin 4 atau 6 gitu, ya. Nah, untuk yang sekarang dalam menghadapi corona, kalau bisa ditingkatkan MERV-nya itu menjadi belasan lah, gitu, ya. 13 itu sudah cukup bagus. Dan kemudian ini MERV 13 itu di air handling unit, dan kemudian ditambahkan juga kalau perlu di dalam ruangan ini, yaitu pembersih udara portable dengan filter HEPA atau MERV tinggi, ya, untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Ini terutama untuk bangunan-bangunan yang AC-nya tidak sentral. Dan berikutnya adalah tambahkan UVGI, ya, ultraviolet germicidal irradiation. Ini pakai lampu yang biru itu, lampu yang ultraviolet, di dalam ducting, di dalam AHU maupun di dalam ruangan, ya. Insya Allah ini adalah UVG ini adalah topik kinerja membaca selanjutnya. Insya Allah setelah Lebaran kita akan bahas lebih jauh masalah UVG. Ini adalah contoh rekomendasi operasi bangunan, ya, dari Simberbest, ini dari Singapura. Sederhana saja, ya, minimize recirculation, artinya dari fresh air-nya ditambah lebih besar. Kemudian enhance air cleaning, artinya MERV tadi, MERV 13, ya. Kemudian stop rotary exchange. Kalau ada heat exchanger di
biasanya unit DOAS ini yang punya heat exchanger itu kita stop untuk sementara. Ya. Contoh lain adalah kalau pakai AC split, ya sebisa mungkin pakai natural ventilation yang sifatnya cross ventilation. Ini sebisa mungkin. Sebisa mungkin juga AC-nya dimatikan. Tapi kalau kalau terlalu panas, maka untuk menghindari heat stress tadi, maka AC-nya silahkan dihidupkan, tetapi dengan cukup udara ventilasi yang mengalir. Ya tentunya ini ada impact ya. Ada impact dalam masalah energi. Ya, ini direkomendasikan oleh Simberbest ya dari Singapura yang mungkin punya tipologi sistem AC mirip dengan kita, yaitu banyak residential air conditioning itu dipakai di perkantoran. Ya, residential air conditioning, AC split bahkan AC VRF itu banyak yang tidak pakai fresh air. Dan itu terjadi pada bangunan kantor. Itu kalau kita lihat misalnya cabang-cabang bank yang kecil, itu semuanya ruko-ruko, itu semuanya pakai AC split yang tidak ada fresh air-nya. Padahal dia beroperasi sebagai bangunan kantor. Nah, untuk bangunan yang seperti itu, AC-nya tetap nyala, tetapi ada jendela atau pintu yang terbuka untuk menambah ventilasi. Nah, ini penting. Ya. Kemudian yang ingin saya bahas terakhir, beberapa slide terakhir ini adalah dari mana sih sebenarnya isu tidak boleh pakai AC? Ini bukan isu sembarang isu sebenarnya. Ini adalah isu yang disebabkan oleh sebuah studi dari Cina ya. Ini dari CDC-nya Cina ya. Dari CDC-nya Cina ada research letter ini. Jadi di sekitar bulan Februari ya, tahun 2020. Bulan Februari ada kejadian di sebuah restoran. Sebuah keluarga, ada satu orang yang positif makan di restoran dan tiba-tiba dari satu orang itu menjadi 10 orang terkena gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ada ada restoran, masuknya dari sini dan ternyata mereka orang-orang yang terkena itu di paling ujung posisi duduknya ya. Pasien yang pertama, orang yang terinfeksi ya, pasien COVID itu hanya satu orang asalnya, dia duduk di sini dan selang berapa hari kemudian nambah, ini orang-orang yang merah ini terkena ya. Nah, permasalahannya kenapa gitu. Nah, ini langsung dari CDC, ini petugas CDC-nya membuat studi awal. Dia berasumsi bahwa penyebaran COVID itu hanya melalui droplet yang besar, itu asumsinya, dalam jarak dekat. Sehingga ketika terjadi penyebaran dalam jarak cukup jauh, timbul pertanyaan, kenapa COVID dalam droplet yang besar bisa meluncur jauh? Sehingga disimpulkan, hipotesisnya adalah, bukan hipotesis, langsung disimpulkan bahwa aliran yang kuat dari fan coil unit itu mendorong penyebaran droplet di atas radius 1-2 meter. Padahal kemudian kita tahu bahwa asumsinya salah. Droplet itu ukurannya bisa beragam. Yang ukuran besar langsung jatuh di radius 1-2 meter. Ukuran kecil bisa terbang gitu ya. Nah, studi ini dilanjutkan ya. Dipelajari dengan benar-benar ya. Pelajari dengan benar dengan studi simulasi dan pengukuran, dan diukur. Ternyata ventilasinya tidak cukup. Outside air-nya, fresh air-nya itu hanya 1 liter per second per orang. Padahal menurut peraturan itu minimal 8. Ya, 8 liter per second per person. Ada klasifikasi ruangan yang sampai 10 ya.
Nah, ternyata dilihat lagi bahwa fan coil unit hanya mensirkulasikan udara saja, tidak cukup fresh air. Jadi udara yang di dalam itu di resirkulasi terus-menerus. Exhaust fan di dinding memang ada 4, tapi tidak beroperasi. Hanya yang di kamar mandi yang beroperasi. Dan kemudian ini disimulasikan ya dengan simulasi CFD. Kita lihat bahwa dari fan coil yang di sana memang mayoritas akan berhenti di sana. Kenapa? Karena exhaust fan di sini itu tidak beroperasi, tutup. Ya. Exhaust fan yang beroperasi hanya yang ada di sini. Gitu. Sudah mah ini tidak beroperasi, ventilation rate-nya juga sangat kecil. Ya, ventilation rate-nya adalah 1 liters per second per person. Gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa AC sebaiknya dioperasikan agar kita terhindar dari heat stress. Dan kata kuncinya adalah tadi filtrasi dan ventilasi akan membantu mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Ya, dari sini saya cukupkan presentasi saya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang di chat ini, saya lihat dulu ya. Atau ada yang pertanyaan. Kalau kelas filter ditingkatkan, pressure drop-nya juga meningkat. Betul, pressure drop-nya meningkat. Ya, ini memang nanti parameter supaya bisa swap itu 2. Yang pertama, filternya muat atau fan-nya cukup untuk peningkatan pressure drop itu, ya. Betul, ada tambah booster fan, betul ya. Nanti itu tanggal jurnalnya Juli 2020, betul. Kejadiannya Februari, tapi kalau mengirim ke jurnal kan diterimanya sekarang, tanggal publikasinya itu tidak sekarang, melainkan menunggu volume berikutnya. Apakah materi recording bisa di-share? Insya Allah bisa. Pertanyaan, Pak Toto, pada speed berapa virus dapat terbawa dalam sirkulasi ventilasi atau tetap tinggal di lantai? Speednya, jadi sebenarnya bukan bergantung pada speed, Pak. Lebih bergantung kepada kejadian dropletnya, ya. Lebih bergantung kepada kejadian dropletnya. Kalau dropletnya kecil, speednya doesn't really matter, karena dia akan langsung mengambang, gitu. Ya. Untuk ke depan, apakah VAC rise floor data center menjadi berpotensi untuk dihindari? Tidak juga, Pak. Tidak juga. VAC yang sifatnya displacement itu menurut saya masih tetap relevan untuk dipakai, karena kalau displacement itu memang dia benar-benar mengangkat udara kotor di atas. Nah, apalagi ketika kita pakai UVGI, ada sistem UVGI yang hanya membunuh kuman di bagian atas. Nah, itu sangat relevan untuk dipakai dengan displacement ventilation, Pak. Tuh. Apakah orang yang bertemu atau rapat pada suatu ruangan bisa terpapar COVID dari OTG meskipun sudah pakai masker? Ini variabelnya banyak, Pak Muhdi Taufik ya. Variabelnya tidak hanya masker atau tidak hanya masker ataupun sistem AC. Apakah di cooling coil dan drain fan ada potensi pertumbuhan virus dan bakteri, terutama corona? Kalau pertumbuhan
yang berasal dari cooling coil atau drain pan itu bakteri, Pak. Dan bakterinya sudah terkenal sekali, namanya Legionella. Jadi itu yang kita perlu perhatikan baik-baik. Apakah virus bisa ikut numbuh di situ? Virus kan datangnya dari luar, Pak. Kalau dia nempel di situ, memang ada kemungkinan dia bisa ikut nempel di situ. Dari Pak Iqbal, ya. Bagaimana memprediksi RH tertinggi yang mungkin terjadi jika terjadi sistem AC tidak dinyalakan dalam waktu yang cukup lama? Ya, intinya kita sebenarnya yang paling mudah adalah kita melihat dari data udara luar ya, psychometric chart. Kita tentukan yang paling tinggi moisture content-nya itu berapa. Jadi absolute humidity-nya berapa. Ketika bangunan tidak beroperasi, kan tidak ada sumber uap air di dalam ruangan, sehingga pasti sumber uap air hanya berasal dari udara luar. Nah, yang apa namanya, yang absolute humidity itu kemudian kita pakai psychometric chart saja, kita gunakan pada absolute humidity yang sama pada suhu tertinggi yang mungkin terjadi, itu RH-nya berapa. Jadi kurang lebih segitu, Pak Iqbal ya, cara untuk menentukan RH yang paling tinggi. Ada lagi pertanyaannya? Tadi ada yang bertanya tentang UVC, ultraviolet, Pak ya. Insya Allah ultraviolet akan dibahas di episode berikutnya. Nah, belum ketinggalan, Pak. Seberapa efektif membunuh COVID? Efektif, Pak. Bagaimana caranya? Itu ada tata caranya tersendiri dan tidak boleh digunakan dalam ruangan yang ada penghuninya. Ya. Tapi itu bisa kita letakkan di berbagai titik di dalam bangunan yang itu menunjang untuk keselamatan bangunan dalam menghadapi COVID. Baik, ada lagi yang lain? Bagaimana mengukur jumlah bakteri yang ada di dalam ruangan? Ini prosedur standar, Pak, dalam indoor air quality. Kita bisa ada istilahnya untuk mengukur bacterial count, ya. Detailnya tidak perlu kita bicarakan sekarang karena di luar skop bahasan sekarang. Tapi itu ada prosedurnya standar. Lab yang bisa apa namanya? Lab yang bisa mengukur indoor air quality, mereka bisa melakukan itu. Oh ya, Pak Muhdi Taufik, jawabannya terputus ya, Pak. Dalam satu ruangan pakai masker, jadi variabelnya adalah variabel tata udaranya dan variabel maskernya, Pak. Kalau maskernya sudah cukup bagus, berarti tinggal dari sisi tata udaranya, paparannya juga tidak boleh terlalu tinggi. Kalau kita pakai masker kan bukan masker yang full yang sampai di bawah 0,3 mikron ya, kecuali kalau itu ya, itu lain masalah. Tapi kalau pakai masker kain seperti biasa yang sifatnya itu membantu saja pencegahannya, maka itu harus dibantu dengan sistem tata udara yang baik. Ya, prinsipnya dua tadi, Pak. Ventilasi harus cukup dan filtrasinya, ya, udaranya harus difilter.
Itu yang lebih yang akan menjamin. Apakah ini juga bisa diterapkan untuk virus? Nah, pengukuran virus itu agak pengukuran virus di udara itu juga metodenya berbeda, Pak. Metodenya berbeda, tetapi bisa dilakukan juga, ya, bisa dilakukan juga, tergantung nanti karakterisasinya. Kan nanti yang ditangkap itu memang mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu akan ditangkap dengan materi yang dibuat untuk mengendapkan mikroorganisme itu. Nah, tergantung kita mentarget bakteri atau virus apa, itu sampelnya bisa diubah. Untuk AC dengan RH yang terkontrol berarti lebih baik ya Pak. Betul. RH terkontrol, tapi biasanya dalam pemakaian sistem AC yang biasa itu RH tidak dikontrol. RH itu sedapatnya saja biasanya. RH yang direkomendasikan rentangnya itu adalah rendahnya di 40 lah, kurang lebih begitu, di tingginya di 60%. Ya. Jadi rentangnya itu cukup sempit, Pak. Jadi kalau lebih dari itu, misalnya di RH 70%, maka mikroorganisme bisa tumbuh walaupun suhunya rendah. Jadi di kulkas itu bakteri bisa tumbuh, Pak, walaupun suhunya rendah, kalau humidity-nya tinggi, kalau RH-nya di atas 70%. Gitu. Berarti kehadiran dehumidifier membantu. Tapi yang lebih, tapi biasanya kalau sistem AC-nya itu sudah dirancang dengan baik, maka walaupun dia tidak dikontrol, ya, RH-nya itu berada pada rentang yang pas. Gitu. Baik, sudah jam 2 kurang 10 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, terutama para senior ini yang sudah berkenan hadir, senior saya. Saya Lisa Totok, ada tadi kabarnya Pak Rana juga akan hadir, tapi saya belum lihat. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.